Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya buka pikiran dan dengarkan. Stay tune on volume. Oke, kembali lagi bersama saya Wirid Bayari di podcast Lantunan Belajar. Nah, dalam program acara di NDT dan trik. Nah, kali ini kita akan memberikan tip and trik cara jitu untuk mengendalikan emosi yang berlebihan. Bagi teman-teman yang mau titip salam, mau request atau mau berkomentar atau mau bergabung, juga bisa DM di IG IPM Kabupaten Semarang, juga bisa komentar di sini. Terus pantau dan stay tune di live IG IPM Kabupaten Semarang. Nah, sebelum itu sekarang adalah tanggal 21 April 2021. Hari apakah? Hari Ibu kita Kartini. Hari ini hari mengenang pahlawan Ibu Kartini, pelopor wanita pada zamannya itu. Jadi wanita itu bisa untuk menjadi pemimpin, bisa untuk bersaing dengan laki-laki transgender, sekarang tidak gitu. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Kemudian untuk tip yang pertama ketika mengendalikan emosi yang berlebihan. Wah, emosi kita pasti orang emosi, apalagi pas bulan-bulan puasa ini akan mengurangi pahala puasa. Yang ngomong emosian ngono kan kadang-kadang ya angel gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, saat berlebihan yaitu yang pertama adalah caranya adalah satu, ketika emosi kita berhitung. Cara menahan emosi yang pertama adalah dengan berhitung. Sebelum marah berhitunglah dari 1 hingga 10 hingga sampai 100. Insya Allah akan turun itu emosi. Kadang orang langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Jadi berhitunglah gitu. Kemudian yang kedua adalah tarik nafas yang dalam dan lembut. Nah, ketika mau marah tarik, tapi jangan keluar dari belakang ya. Keluarlah dari depan gitu, nanti ngambuni koncone lur. Gitu. Tarik nafas yang dalam, lembut. Kemudian yang ketiga adalah berolahraga. Nah, ketika kamu berolahraga, kamu akan mengalihkan pikiran. Jadi ketika emosi, berolahraga lah. Main apa yang kamu suka, hobimu itu apa ya, silakan untuk berolahraga sebisa mungkin untuk berolahraga ya, jogging ya, seperti olahraga ringan-ringan yang mungkin bisa dijangkau lah gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah lakukan relaksasi otot. Setelah mengendalikan emosi, berolahraga ya, kamu pendinginan relasi otot perlahan-lahan. Berbagai kelompok tubuh itu kayak pendinginan relasi otot gitu. Ketika berhitung dari napas belum gabung bisa ya, lakukan relaksasi otot. Nanti kalau kamu tegang terus, nanti kamu bisa ya punya penyakit lah. Sekarang penyakitnya macam-macam, misalnya stroke ya, mungkin auzubillah min dzalik ya, enggak sampai lah gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah cari kata atau frase yang menyenangkan. Nah, ini carilah kata yang mengendalikan emosi. Ya, jangan marah. Istighfar enggak itu. Nah, ketika mengendalikan emosi ya cari kata yang mungkin bisa dilakukan lah. Ya, jangan cari kata yang membuat kita itu marah lagi gitu. Aku kalau kita membuat marah dia jadinya gitu. Biarlah. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam adalah dengarkan musik. Nah, ketika sedang marah, dengarkanlah musik ya, bukan musik ya, dengarkanlah, kalau dalam Islam ya, dengarkanlah lantunan murotal gitu, lagu Islami ataupun sholawat, murotal kayak bacaan Quran itu ya, nanti akan lebih tenang, karena ketika ada bacaan yang menenangkan jiwa, karena lagu itu beberapa persen itu bisa menenangkan jiwa, juga bisa membuat halu. Makanya pada suka lagu halu itu kan berat sumpah. Kemudian yang ketujuh adalah
Coba sesuatu yang berbeda. Ya benar, cobalah sesuatu yang berbeda. Ya hal-hal baru yang positif. Jika Anda belum pernah berkemah, ya misalnya mungkin ialah kemah atau emosi, ya lakukan hal-hal yang berbeda. Apa yang belum pernah, ya gitu, lakukan yang mau ingin lakukan. Itu nanti kamu akan bisa meredakan amarah. Kemudian yang ke-8, jangan berbicara, baik diam. Jangan berbicara kalau sudah pernah minum. Nanti kalau kita berbicara, kita akan mengeluarkan kata-kata, semua peternakan, semua kebun binatang akan turun, guys. Itu. Jadi ketika emosi itu baik diam. Jangan berbicara lagi, jangan menanggapi. Itu lebih jadikan kita itu tidak sesuai dengan tidak akan sesuai dengan jalur kata kita. Jadi akal dengan tidak sinkron lah dengan hati. Akal dengan hati akan tidak sinkron. Yang pas itu mana yang mau diucapkan. Baik diamlah teman-teman. Jadi tip yang ke-8 itu. Kemudian tip yang ke-9 adalah tenangkan diri. Nah, jadi kita harus tenang ketika sedang marah itu, harus tenang dulu lah, tenang. Tarik napas tadi kan, tarik napas, kita tenang. Dengan dengan cara menyendiri agar pikiran kita jernih. Jadi duduklah dan tarik nafasnya, itu penting. Duduk, tarik nafasnya dan tenanglah. Kadang kita itu perlu saat-saat sendiri, saat-saat kita itu tidak di kerumunan, tidak bersama orang-orang, kita itu merenung masalah mengingat kegiatan yang lalu, terus mengingat kekurangan kita, kelebihan kita, itu kita perlu, guys. Perenungan itu perlu agar kita itu tahu seberapa jauh perjalanan kita, seberapa jauh perjalanan kita yang tersesat maupun yang benar gitu. Banyak salahnya ini kayaknya. Gitu. Nah, kemudian yang ke-10, berhenti sejenak dari aktivitas. Nah, ketika marah gitu, ketika emosi, ya berhentilah ada aktivitas, diam. Ya, artinya diam. Dengan berhenti sejenak dan berpikir, Anda dapat memberikan kemungkinan tanggapan dari perkataan dan pertanyaan yang akan Anda lakukan. Jadi kita ketika emosi itu tidak tahu, kita itu langsung cepat saja. Ketika kita diam, tenang, berhenti aktivitas, kita tenang dulu, kita akan tahu mana yang akan kita lakukan. Akal kita akan tahu. Akal kita sudah tidak bisa bersinggungan dengan nafsu, ya sudahlah, nafsu akan menyerang gitu kan, berat itu, guys. Nah gitu. Nah kemudian yang ke-11, yang ke-10 dulu ya, mungkin apakah perbuatan dan perkataan dapat melukai orang lain dan memperbaiki keadaan. Jadi pertanyaan dalam diri, apakah perbuatan kita ketika kita diam di aktivitas, kita akan bisa menanyakan diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu apakah melukai dan atau memperbaiki keadaan. Bila iya, pikiran untuk membatalkan dan jangan dilakukan. Itu akal. Kalau nafsu kita sudah merah, ya berat ya kayak baku hantam gitu, guys. Nah kemudian tuliskan kekhawatiran Anda. Jadi banyak-banyak menulislah kekhawatiran Anda itu bagaimana, tulislah emosi negatif di atas kertas, bisa memberi Anda beberapa perspektif baru tentang apa yang dialami. Ini seperti tip yang ke-10. Setelahnya kita itu tenang, kita menulis. Oh ini tulis kita, ternyata setelah kita baca, ini tidak baik kita lakukan. Karena kita tentu sudah dewasa. Kalau anak kecil mah bocil baru hantam aja. Tuh, anak kecil biasanya juga hantam. Dia tidak bisa, akalnya belum sampai. Dia mau depankan nafsu. Kalau enggak aku berantem, aku nanti diisi. Mana diri gua lah bocilan gitu. Kalau kita sebagai dewasa, sebagai orang-orang yang bukan dewasa ya, sebagai orang-orang yang tahu belajar bahwa ini adalah perbuatan baik dan benar, itu adalah sebuah kelebihan, sebuah tingkatan yang mana kita sudah jauh melangkah, sudah jauh mendekati dewasa kalau kita sudah mengerti. Terima kasih PDIPM Iko Kusumo. Ya, alhamdulillah selalu bergabung ini. Nah, ketika kita sudah mengerti
yang mana itu baik, yang mana itu jelek, ya itu kita akan dikatakan mendekati dewasa atau mendekati kilo awakmu itu awakmu gitu. Nah, kemudian konseling, ya kita harus sambat cerita kepada teman atau kepada ahli yang bisa memberi masukan yang benar dan benar. Jangan cerita kepada orang yang salah, nanti cerita yang salah nanti kamu diajak baku hantam, digeluti ngono yang repot gitu. Nah, tapi tetap sajalah ceritalah kepada teman-teman yang mungkin buat kamu senang gitu, buat kamu bisa tercerahkan. Dan cerita ke teman-teman yang bawaannya mau berantem, emosi terus, tambah emosi, sikat aja mas gitu, sikat aja bang gitu, malah kamu nanti provokatori gitu. Nah itu. Kemudian yang 13, buang berpikiran buruk. Nah ini membiasakan berpikir positif itu sangat proses, sangat sulit, dan itu adalah proses. Jadi berpikiran positif pada semua orang, kita selalu menjaga positif bahwa orang ini maksudnya gini. Pikirlah yang positif, jangan yang buruk ya gitu. Walaupun memang akhirnya buruk ya, tapi kita setidaknya sudah berpikir positif. Itu adalah tingkatan sulit sih, tapi ya mari kita biasakan berpikir positif agar pikiran kita di otak kita itu tidak butek tentang negatif. Ini kita akan merasa tidak nyaman, merasa kita tidak bahagia gitu. Kalau kita sudah berpikir positif, kita akan merasa orang lain biarlah itu, maksudnya gini. Akhirnya kita itu dapat, ketika kita berpikir positif, kita dapat aliran positif. Dan saya sudah mencoba sih gitu. Nah, kemudian mencoba untuk mengalah ya. Cara menjaga emosi itu coba untuk mengalah ya gitu. Mengalah bukan berarti kalah ya. Jadi mengalah adalah sebuah tindakan yang sangat bagus sih. Karena ketika kita mengalah, kita akan ada rasa kebanggaannya. Kalau masa kecil kan mungkin kalau mengalah juga diejek kita akan emosi. Tapi kalau dewasa mengalah itu lebih baik. Karena kalau kita tidak mengalah nanti tidak akan selesai. Nah, saya sampaikan tadi, mengalah bukan berarti kalah. Mengalah adalah kemenangan yang tertunda. Mengalah adalah salah satu kemenangan yang tertunda. Bukan berarti ya gitu ya. Oke, kemudian cobalah untuk tersenyum ketika marah. Cobalah tersenyum. Ini sangat sulit sih sebenarnya. Kalau emosi itu mencoba untuk tersenyum itu ya sangat sulit. Kita ya cobalah untuk senang tersenyum dalam diri, bukan dari tersenyum harus tersenyum dalam muka ya. Tersenyum dalam diri, karena tersenyum dalam fisik itu sangat sulit. Menurut saya sih sangat sulit sih. Kalau ketika marah tidak bisa, akal sama nafsu itu akan saling berbaku hantam gitu. Nah, kemudian introspeksi diri. Nah, ini penting ini. Jadi setiap manusia itu harus introspeksi diri. Ada saat-saatnya untuk manusia itu selalu introspeksi diri. Dia itu harus tahu bahwa dirinya itu sampai jalan mana yang saya sampaikan tadi. Bahwa apakah ini benar, apakah ini salah. Banyak-banyak introspeksi diri, coba untuk meninjau kembali permasalahan yang telah kamu alami gitu. Jangan takut untuk mengakui kesalahan jika memang kamu menyadari kesalahan tersebut. Introspeksi diri itu penting sumpah penting. Apakah kita itu salah, apakah kita itu benar, tentunya gitu. Nah, kemudian membaca dapat menjadi solusi untuk menahan emosi sedang melepup, mengalihkan pikiran, sangat membantu untuk meredakan emosi. Nah, jadi ketika membaca itu juga menjadi aliran positif. Jadi kita teralihkan, pikiran kita teralihkan dari masalah tadi, kita akan jadi teralihkan ke buku. Kalau mungkin yang suka buku, kalau tidak suka buku ya mungkin ya nggak suka sih gitu. Nah, itu adalah 17 tips dan trik untuk menjaga emosi tetap stabil dan tidak berlebihan. Emosi, tapi ada saatnya kita emosi, tapi emosi dalam arti kita mendidik sama anak-anak atau gimana. Dan sebagai pemimpin itu juga harus ada emosi, ada tekanan gitu. Kalau lembek terus nanti dicing itu. Nah, mungkin itu 11 tips dan trik menjaga emosi yang berlebihan. Ya mungkin saya sebagai
yang membacakan atau yang berbicara tentang emosi ini yang mungkin sangat mudah untuk mengucapkan, tapi sangat sulit untuk menjalankan. Tapi tetap lakukanlah sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk menjaga emosi tidak terluap. Jadi kalau kita sudah terluap, nanti kita akan rugi, kita akan menyesal, guys. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Anak emosi, tahan dalam-dalamnya. Ini ingat, ini hari puasa loh. Gitu. Jadi tetap tahan emosi teman-teman, tetap tahan. Bagaimana cara menjalankan emosi ini juga tetap tahan. Jangan sampai terluap, saya sampaikan tadi, jangan sampai terluap. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada kalau yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Bila bisa bilhaq tersurat nun al-qalam turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program acara selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan.